أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Al-ayah. Hadirin sidang Jumat yang sama-sama mengharapkan ridho serta maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita segala macam kenikmatannya hingga saat ini. Dengan segala kenikmatan itu termasuk iman dan juga Islam yang merupakan nikmat yang terbesar. Karena itu pula kewajiban kita untuk bersyukur dan terus meningkatkan kuantitas serta memperbaiki kualitas ibadah kita. Hadirin rahimani rahimakumullah, bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam pernah berdoa kepada Allah, waj'alli lisana sidqin fil akhirin, dan jadikanlah aku
buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Dalam surah Asy-Syu'ara ayat 84. Karena itulah di antara wasiat yang paling agung yang mencakup perhiasan seorang muslim, di antaranya adalah tutur kata yang baik. Maka bagaimana Allah mengijabah doa Ibrahim dan memberikan karunia-Nya, yaitu berupa ilmu, sehingga ia termasuk Rasul yang utama dan juga termasuk orang-orang yang solih. Wa innahu fil akhirati laminas solihin. Di dunia dan juga di akhirat termasuk orang yang solih. Menjadi orang yang dicintai dan juga disebut dan dimuliakan namanya di setiap golongan hingga akhir zaman, hingga kita senantiasa bersolawat selain atas nama Nabi Muhammad juga atas nama Nabi Ibrahim dan keluarganya. Dan juga nama Ibrahim tetap bersinar hingga keturunannya adalah para nabi, dan diantaranya dari Bani Israel, dan yang terakhir Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau juga berdoa agar bisa mewarisi surga yang agung, yang penuh dengan kenikmatan, yang tiada habis-habisnya. Surga itu sebagai anugerah yang tiada terhingga dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah bagaimana seorang mukmin merupakan teladan, merupakan ciri, merupakan spesifikasi bagi orang yang datang kemudian. Rasulullah juga bersabda, al-mu'minu mir'atul mu'min. Seorang mukmin itu adalah cermin bagi orang yang beriman lainnya. Karena itulah kebaikan seorang mukmin akan menjadi kebaikan bagi orang yang datang setelahnya, dan juga keburukan seorang mukmin maka dosanya terus akan ia kumpulkan sampai akhir kiamat kelak. Maka keburukan yang diperbuat oleh Qabil kepada Habil itu terus ketika orang itu membunuh, maka dosanya dia akan merasakannya. Karena itu pula di antara nikmat yang Allah berikan kepada manusia, kepada makhluknya, di antaranya dalam surah Al-Balad ayat 8 sampai 10. Alam naj'al lahu ainain. Bukankah kami telah memberikan kepadanya dua buah mata, walisanan wa syafatain, dan lisan, dua buah bibir, wa hadainahun najdain, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan, yang diantaranya fariqon hada. Di antara mereka ada yang berbeda. Yang pertama meraih petunjuk, wa fariqon alaihimud dolalah, dan juga di antara mereka ada yang dalam kesesatan. Maka di antara wasiat dalam petunjuk itu adalah tutur kata yang mencerminkan seorang mukmin, yang merupakan kebaikan bagi setiap manusia. Karena itu
di antara wasiat Nabi Musa yang Allah sampaikan kepada beliau dan beliau juga sampaikan kepada Bani Israel. Di antaranya adalah wa qulu linnasi husna. Dan bertutur katalah yang baik pada setiap manusia. Karena itulah ayat Al-Quran itu meletakkan prinsip bagi manusia dalam melakukan interaksi. Hal yang serupa dengan prinsip tersebut adalah perintah Allah kepada kaum muslimin ketika berdiskusi dengan cara yang baik, termasuk pada ahli kitab. Maka ia harus menolak kemungkaran, menolak kemaksiatan. Itu adalah dengan yang sebaik-baiknya. Idfa billati hiya ahsan. Tolaklah kejahatan mereka itu dengan cara yang baik. Allah Ta'ala juga berfirman, wala tujadil ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Dan janganlah kamu berdebat dengan ahlul kitab melainkan dengan cara yang baik. Itulah bagaimana perintah Allah untuk menolak kejahatan ahlul kitab dengan cara yang baik. Karena bagaimana kemungkaran mereka, kemusyrikan yang dilakukannya, maka cara yang terbaik diantaranya wajadilhum billati hiya ahsan, yaitu berdiskusi, berdebat dengan cara yang baik. Tentunya bagaimana perintah Allah itu adalah sifatnya syar'i dan telah baku, bahwa tutur kata yang baik adalah sesuatu yang diharuskan kepada siapa saja dan tidak ada pengecualian. Karena itu perkataan yang baik mencakup cara penyampaian. Seseorang menyampaikan isi wasiat, menyampaikan tausiah, menyampaikan ilmu, termasuk harus dengan cara yang baik. Dan isi yang baik. Bagaimana Islam mengajarkan? Dengan cara yang lembut. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Maka dengan rahmat Allah kalian berlemah lembut kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Dan apabila kalian lagi keras hati atau kasar, maka mereka akan menjauhkan dari sisimu. Karena itulah bagaimana dari segi penyampaian perkataan harus diucapkan dengan cara yang halus dan lembut, bukan cara yang kasar lagi keras. Dan juga dari isi perkataannya harus bermuatan yang positif. Setiap perkataan yang baik mesti mengandung hal-hal yang positif, dan setiap perkataan yang positif tentulah merupakan perkataan yang baik. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ikhwatu iman, hadirin sidang Jumat, setelah kita mengetahui bagaimana targhib atau dorongan bahwa pentingnya perkataan yang baik, maka Islam juga mengajarkan bagaimana penerapan tutur kata yang baik itu. Di antaranya yang paling kental di dalam ajaran agama Islam yaitu tutur kata yang baik, yang mulia,
pada orang tua. Kemudian yang kedua, berkata jujur. Dikatakan, "Falau sadaqumullaha lakana khairal lahum." Tetapi jikalau mereka berlaku jujur kepada Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka. Surah Muhammad ayat 21. Ini menerangkan bagaimana kejujuran akan lebih baik seorang hamba dengan perkataan itu. Dengan kejujuran, maka fa inna sidqa yahdi ilal jannah, akan memberikan petunjuk pada surga. Dan juga dengan dusta, maka yahdi ilan nar, akan menjerumuskan pada neraka. Karena itu kita juga dilarang bersama orang-orang yang senantiasa berhati munafik, berhati dusta. Wala tarkanu ilal ladina fatamassakumun nar. Janganlah engkau bersama-sama dengan orang-orang yang senantiasa menjerumuskan pada neraka. Kemudian yang ketiga, diantaranya menasihati dengan yang baik dan juga dengan rahasia. Di dalam ajaran Islam, cara menasihati itu diutamakan dengan cara yang rahasia. Bahkan kepada penguasa sekalipun dikatakan dalam hadis bahwa engkau harus menggenggam tangannya, mengambil tangannya, dan bicaralah empat mata dengannya. Jika engkau telah memberikan nasihat dan nasihat itu diterima, maka itulah yang engkau harapkan. Namun bila nasihat itu tidak diterima, maka engkau telah menunaikan kewajiban. Yang keempat, menjauhi celaan. Bahwasanya seorang mukmin tidak boleh mencela satu sama lain. Karena itu dikatakan dalam sebuah hadis, laisal mu'minu bit-ta'an walal la'an walal fahis walal budai. Seorang mukmin bukanlah orang yang suka mencela, suka melaknat, suka bicara kotor dan bicara yang jorok. Hadis riwayat Tirmizi. Karena itu tidak boleh menggelari saudaramu, tidak boleh memfitnah saudaramu dengan perkataan yang buruk, dengan gelar yang buruk. Dan juga seorang mukmin harus mencari uzur untuk saudaranya. Bahwasanya seorang mukmin itu dikatakan dalam hadis riwayat Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman, bahwasanya harus mencari uzur terhadap saudaranya. Itulah seorang yang mukmin. Sedangkan seorang yang munafik mencari-cari kesalahan saudaranya. Karena itu kalau kita melihat saudaranya atau saudara kita yang berbuat buruk, maka kita bisa memberikan uzur. Mungkin dia baru belajar, atau mungkin dia sibuk, atau mungkin dia begini dan begitu. Maka itu adalah cara yang terbaik. Dan yang terakhir, seorang mukmin harus berkata yang sesuai syariat dan tidak boleh menjauhi dari kapasitasnya. Di antaranya dikatakan bahwa orang-orang yang berlaku fahisyah, berlaku keji, di antaranya mereka mengatakan bahwa kami mendapati nenek moyang kami mengerjakan hal yang demikian, padahal tidak demikian. Dan Allah menyuruh kami mengerjakannya, padahal tidak juga. Maka katakanlah, ataquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Mengapa kamu mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak engkau ketahui? Surah Al-A'raf ayat 28. Itulah bagaimana penerapan dari tutur kata yang baik. Karena itulah semoga apa yang disampaikan ini menjadi cemeti juga buat kita
agar kita senantiasa memperbaiki lisan kita, memperbaiki perbuatan kita, dan juga memperbaiki hati kita agar senantiasa berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa'fu minkum aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Ma ya'tihim min dzikrin min rabbihim muhdatsin illa istama'uhu wa hum yal'abun. Lahiyatan qulubuhum wa asarrun najwa alladzina zalamu hal hadza illa basyarum mislukum afata'tuna as-sihra wa antum tubsirun. Qala rabbi ya'lamul qawla fis samaa'i wal ardh wa huwas samii'ul 'aliim. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bal qalu adghasu ahlamin bal iftarahu bal huwa syair
فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناكم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناكم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi